Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang perempuan pemintal benang menjadi bodoh karena jodoh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jodoh adalah rahasia ilahi, tak ada seorang pun yang bisa mengetahui dan menentukannya. Namun, menyikapi datang jodoh bergantung pada ikhtiar dan doa-doa kita sendiri. Tentang menunggu jodoh ini, ada kisah yang penuh dengan hikmah. Meski terjadi di era sebelum Islam datang, namun kisah ini bisa menjadi cermin terutama bagi kalangan muslimah. Kisahnya tentang seorang wanita kaya raya namun hidupnya sangat kesepian. Dia bernama Ritha Al-Hamka, wanita Arab dari Bani Makhzum. Kesehariannya dilanda kesedihan karena jodohnya tak kunjung tiba. Padahal Ritha merupakan perempuan yang sangat cantik dan banyak harta. Namun tetap saja tak ada pria yang bersedia meminangnya. Saat kedua orang tuanya masih hidup, keduanya selalu mencari pasangan untuk Ritha. Ayahnya selalu mendatangi berhala dan meminta seorang mantu. Namun berhala yang hanya sebongkah batu berbentuk itu tentu tak bisa mengabulkannya. Ibunya sering pergi ke ahli nujum ingin melihat masa depan anaknya. Namun ahli nujum tentu hanya bisa berdusta bahwa Ritha akan mendapat jodoh dalam waktu dekat. Tahun demi tahun berlalu, musim demi musim dijalaninya dengan penantian yang tak berujung. Hingga orang tuanya meninggal, Ritha belum juga mendapat pasangan. Kini satu-satunya yang Ritha miliki hanyalah harta warisan. Tak ada yang bisa menyibukkan hari-hari Ritha. Hartanya terlalu banyak hingga membuatnya tak perlu bekerja. Ia pun tak punya sahabat untuk dikunjungi. Setiap hari yang ia lakukan hanyalah menunggu seorang pria mengetuk pintu rumahnya. Namun ratusan bahkan ribuan hari berlalu, penungguan itu hanya sia-sia belaka, hingga usia Ritha pun tak lagi muda. Setelah menjadi perawan tua, Ritha tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah kabar. Seorang kerabatnya dari Bani Tamim akan berkunjung. Bukan kunjungan biasa, sang kerabat membawa serta seorang pria muda bernama Sukar yang akan melamar Ritha. Betapa girang hati Ritha. Penantian panjangnya kini berbuah hasil, kesendiriannya akan berakhir sudah. Ritha pun menikah dengan Sukar dan menjadi perempuan paling bahagia. Namun kebahagiaan Ritha hanya sebuah kedipan mata saja. Sosok suaminya menghilang bak ditelan bumi. Sukar kabur membawa harta yang sangat banyak milik Ritha. Suami Ritha itu pun dicari. Namun ternyata Sukar diusir dari kampungnya karena telah berbuat jahat bersama sekumpulan pemuda. Ritha tak masalah jika suaminya seorang penjahat, asalkan ia tak hidup seorang diri. Ia pun mencari dan terus mencari. Setelah sekian lama mencari, ia pun bertemu dengan Sukar. Namun betapa menyakitkan hati, ternyata Sukar justru menolak dengan alasan Ritha terlalu tua untuk dirinya. Si pemuda jahat mengaku menikahi Ritha hanya karena ingin mengambil hartanya. Betapa hancur hati Ritha. Ia pulang ke rumahnya untuk kembali menjadi seorang wanita yang kesepian. Hari demi hari berlalu, Ritha menyendiri di rumahnya yang megah dengan harta yang tak kunjung habis meski sudah dicuri oleh suaminya. Setiap hari ia hanya bisa meratapi jalan hidupnya. Ia menangis siang dan malam tanpa henti. Hingga suatu hari, Ritha memegang alat pintal milik ibundanya, ia kemudian memintal benang dengan alat tersebut. Keesokan harinya, Ritha nampak tak lagi berduka, ia pergi ke pasar membeli banyak benang dan memanggil beberapa gadis ke rumahnya untuk memintal benang bersamanya. Para gadis dibayarnya sekian dirham untuk memintal benang di rumahnya. Hari demi hari para gadis bekerja memintal benang untuk Ritha. Mereka selalu datang ke rumah Ritha dan menemaninya. Namun siapa sangka, ternyata setiap malam, Ritha selalu mengurai benang yang telah dipintal kencang. Hasil pintalan itu tak pernah ia jual ataupun ia kenakan pribadi. Keesokan harinya, ia bersama para gadis memintalnya kembali. Namun, pada malam hari Ritha akan menguraikan benang itu lagi dan lagi. Itulah aktivitas Ritha sehari-harinya. Ia telah kehilangan akalnya, kedukaan dan kesepiannya membuat Ritha menjadi wanita bodoh dan gila. Ia pun kemudian dikenal sebagai Ritha Al-Hamka yang berarti si bodoh Ritha.
Kesahihan kisah Rithah masih diperdebatkan para ahli tafsir. Mereka berbeda pendapat mengenai kisah wanita pemintal benang yang disebut dalam Al-Quran sebagai sebuah perumpamaan yang sangat indah. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi tercerai-berai kembali." Quran Surah An-Nahl ayat 92. Si wanita pemintal benang menjadi perumpamaan bagi dua perkara. Pertama yakni tentang kaum yang melakukan perjanjian dengan Rasulullah agar tak melanggarnya. Lalu kedua yakni umat Islam yang telah beribadah dan melakukan banyak amalan di siang hari, hendaknya jangan merusaknya dan menyia-nyiakannya dengan melakukan maksiat di malam hari. Sebagaimana Rithah si wanita bodoh yang mengurai benang yang telah dipintalnya kuat-kuat. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.